Ini adalah contoh CV saya ya. Jadi kayak ini karena saya udah experience hire ya kita bilangnya. Jadi di sini saya put nama saya pretty simple. Ini SHRMCP adalah title. Jadi ketika saya masuk US, again ini cuma berbagi cerita ya teman-teman. Ketika saya masuk US, karena kan saya mengikuti suami gitu. Jadi saya harus cari-cari kerja sendiri, dan ketika saya cari kerja, saya tahu di job descriptions-nya atau job requirements-nya mereka rata-rata membutuhkan orang yang udah mempunyai sertifikasi si SHRM ini. Saya tahu misalnya oke, saya punya 5 tahun experience kerja di perusahaan Amerika, tapi di Amerika sendiri saya nggak punya experience gitu kan sebagai HR. Karena sebagai HR regulationsnya pasti beda gitu, meskipun more or less cara ngadepin orang sama, tapi regulationsnya beda, law-nya beda, jadi saya harus belajar. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah saya nyari beberapa job ads, nyari tentang HR, dan rata-rata bukan rata-rata, bahkan hampir 90% mereka required you to have these certifications, tapi nggak serta-merta dengan jurusan yang sama. Nah ini saya tulis alamat saya ini di kotanya di mana, email, nomor telepon, dan di sini saya harus nulis eligible to work without future visa sponsorship. Jadi again ini very beda ya tiap negara gitu. Kalau di Indonesia ada juga kan beberapa yang harus warga negara Indonesia gitu. Cuma jadi di sini kalian bisa ngasih tahu, di sini saya cuma menekankan kalau saya bisa kerja di perusahaan kalian, tapi kalian nggak perlu nge-sponsorin visa saya. Makanya saya harus tulis di resume saya untuk menekankan hal tersebut. Terus ada educations, jadi saya nulis di education saya waktu itu S2, S1 juga. Terus ini career history coba ya dari paling recent which is sekarang, sama habis itu baru berikutnya. Maksimal CV 2 halaman, sebenarnya untuk fresh grad kita suggest hanya 1 halaman gitu, karena ya bener-bener misalnya setelah educations misalnya internship gitu ya, ini kita ganti internship, highlight yang penting misalnya 2 bullet points aja, terus misalnya tempat mana lagi kalian, berapalah company, terus terakhirnya misalnya organizations apa. Udah 1 halaman cukup. Tapi biasanya buat experience hire itu kita bisa sampai 2 halaman. Tapi itu juga 2 halaman biasanya maksimum, right? Jadi contohnya seperti ini. Kalau di US sendiri kita udah nggak ada yang pakai foto. Again di Indonesia masih ada, tapi di US nggak ada yang disuruh pakai foto. Dan di sini nggak diput tanggal lahir juga ya, nggak usah pakai birth of date. Again kalau di US itu bisa masuk age discriminations karena ada law-nya kalau misalnya di atas. Jadi kita nggak boleh menolak kandidat gara-gara umurnya dia misalnya lebih dari 40, itu kita nggak boleh gitu. Jadi ada law-nya sendiri dan company bisa disu gara-gara discrimination. Again ya, ini very US based gitu. Tapi kalau teman-teman di Indonesia pun nggak perlu ditulis birth of date-nya, nggak perlu sedetail ini, segini aja udah cukup. Don't put too much information in your resume gitu, yang penting-penting aja ya. Makanya 1 halaman apalagi buat fresh grad itu sangat cukup. Dan nggak perlu yang again ya, tergantung kalau misalnya mungkin teman-teman mau masuknya ke creative agency gitu ya, mungkin bisa diwarna-warniin lah atau pakai yang segala macam. Tapi kan perusahaan-perusahaan gede mereka rata-rata malah pakai ATS gitu ya, applicant tracking system. Jadi mereka mungkin udah bisa kata-kata apa sih gitu yang lolos dari saringan mereka, kata-kata apa sih yang mereka cari, itu bisa. Think that's it from my end teman-teman. Ada question so far?